Salam Bapak Ibu, warga jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur senantiasa kepadamu atas segala kebaikanmu dalam kehidupan kami. Sekarang kami bersyukur karena diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Engkau memberkati kami sekalian dengan hikmat pengertian dalam pimpinan Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami firman ini, dan tidak hanya menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku firman Allah yang hidup. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas Alkitab yang menjadi dasar perenungan bagi kita ialah dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Demikian sabda firman Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi. Seperti seruling dan kecapi, bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara kita, di mana kita berbeda-beda tetapi satu, beraneka ragam suku dan juga budaya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai kepada Pulau Rote, kita berbeda. Kita adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dikontraskan. Maka itu adalah suatu kenyataan bagi kita hari ini. Dari manakah asal mula perbedaan itu Bapak Ibu? Kalau kita mau membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-11 tentang Menara Babel, di sanalah pertama umat manusia ketika satu bahasanya, satu logatnya, mereka punya semangat yang kuat untuk membangun sebuah menara yang nanti puncaknya akan sampai ke langit, yaitu Menara Babel. Dan dikatakan bahwa Tuhan itu turun untuk mengacaukan bahasa mereka di Babel. Dan akhirnya dari sanalah perbedaan itu muncul. Setiap orang tersebar ke seluruh dunia sesuai dengan bahasanya masing-masing. Nah, kebalikannya terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, ada banyak orang yang hadir di sana, orang Yahudi diaspora yang berkumpul di Yerusalem. Orang dari Media, Partia, dari Asia, dari Kapadokia, dari Mesopotamia, dari Arab, semua ada di sana. Dan semua mendengar
bahwa khotbah Petrus yang diterjemahkan oleh Roh Kudus itu didengar oleh semua orang dalam bahasanya sendiri. Artinya bahasa pada waktu itu disatukan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 ini tentang berbagai macam karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat Korintus sangat beruntung dan sangat bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan karena dulu mereka adalah orang-orang kafir. Mereka penyembah berhala, Bapak Ibu, di dalam ayat yang kedua. Mereka ditarik kepada berhala-berhala yang bisu, kata Rasul Paulus. Jadi mereka mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Yang dulunya goyim, penyembah berhala, bangsa kafir, kini dipanggil menjadi umat Tuhan. Dan ketika dipanggil menjadi umat Tuhan pun, Tuhan memberi karunia-Nya secara cuma-cuma kepada mereka. Ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia untuk membedakan roh, ada karunia untuk berbahasa roh, ada juga karunia untuk menerjemahkan bahasa roh itu. Jadi banyak karunia, banyak pelayanan, tetapi ada juga yang mungkin tidak punya karunia sama sekali di dalam jemaat Korintus, sehingga ada yang merasa minder. Tetapi yang punya karunia justru merasa dirinya lebih hebat karena dia punya karunia, yang lain tidak punya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang dikritik oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan yang dituliskan kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa sekalipun karunia yang kalian miliki itu berbeda-beda, pelayanan itu berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk kepentingan bersama, yaitu untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Karena firman Tuhan ini mengatakan di dalam ayat yang ketiga bahwa mustahil seseorang yang dipenuhi dengan roh mengatakan terkutuklah Yesus, dan juga mustahil seseorang akan mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang memberikannya. Jadi jikalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti Roh Kudus yang memberikan dan mengaruniakan itu kepada saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perbedaan itu sangat indah di mata Tuhan, karena bukan suatu hal yang kebetulan ketika kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Engkau diberi karunia oleh Tuhan untuk pandai bernyanyi, engkau diberi karunia oleh Tuhan untuk pandai bermain musik, engkau diberi oleh Tuhan karunia untuk pandai mengelola keuangan yang ada di dalam gerejamu, engkau juga pandai untuk mengelola setiap manajemen tugas dan tanggung jawab penata layanan dengan baik. Semua itu bukan hal yang kebetulan jika Tuhan mengaruniakan itu kepadamu secara cuma-cuma. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus mempergunakan karunia itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk dipakai olehnya, karena kita adalah tubuh Kristus, dikatakan di ayat yang ke-12. Satu tubuh itu banyak anggota. Maka saya percaya Bapak Ibu, gereja itu tidak boleh hanya satu suku saja, hanya satu bahasa saja. Itu tidak boleh. Bukan gereja namanya. Jadi kita GKE sudah ada di dalam jalur dan trek yang tepat. Sejak 1935 ketika gereja Dayak Evangelis, kita sebagai orang-orang Dayak, suku bangsa Dayak yang juga banyak perbedaan sub-sukunya di tanah Kalimantan ini, menyadari bahwa gereja ini bukan milik orang Dayak saja, tetapi milik seluruh dunia. Semua suku, ras, agama, warna kulit apapun boleh ada di dalam gereja ini. Jadi saya percaya GKE sudah ada di dalam trek jalur yang benar, yaitu berbeda-beda sebagai tubuh Kristus, tetapi untuk satu kesatuan kepada roh yang satu. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup sendirian di dalam dunia ini, untuk hidup individualistis, untuk mengandalkan ego kita, merasa diri kita ini pandai, merasa diri kita bijak, merasa diri kita ini bisa melakukan segala sesuatunya tanpa orang lain. Tuhan sengaja menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk memberikan pertolongan kepada kita. Begitupun dengan kita yang memiliki karunia yang Tuhan berikan, juga untuk Tuhan pakai membantu dan memperlengkapi orang lain. Nah, apa jadinya kalau kita sendirian saja di dalam dunia ini? Bapak Ibu melihat yang ada di tangan saya ini? Ya, ini adalah kayu Bapak Ibu.
alat yang sangat sederhana saja. Bisa Bapak Ibu dapatkan di tempat yang sederhana. Karena Tuhan Yesus juga adalah pribadi yang sangat sederhana. Pada suatu kali Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, dia taruh seorang anak kecil di tengah dan dia berkata, barang siapa yang tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak layak untuk memasukinya. Jadi Yesus itu sangat sederhana sekali Bapak Ibu untuk mencari bahan ajarnya. Jadi saya pun menggunakan alat yang sederhana ini. Kayu ini kalau sendirian dia rapuh Bapak Ibu, dia tidak kuat. Kita beri tekanan sedikit saja pasti langsung patah. Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri, kayu ini langsung patah. Tapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berbeda dengan kayu yang kedua ini. Ketika saya mengikat mereka bersama, ketika mereka menjadi banyak, maka walaupun ini bisa dipatahkan tapi akan sangat sulit. Silahkan kalau Bapak Ibu mau coba sendiri supaya sampai tulang kita patah, mungkin pasti Bapak Ibu akan susah untuk mematahkannya. Jadi seperti inilah kita Bapak Ibu, dengan karunia yang berbeda itu, ketika Kristus menyatukan kita, maka kita kuat. Tetapi jikalau kita di luar Kristus dan kita menyendiri, individualistis, maka kita lemah dan kita rapuh. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena saat ini kami telah selesai untuk merenungkan bagian firman-Mu. Kami telah belajar daripadanya, dan biarlah melalui ini semua kami semakin dikuatkan dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengawasi pengajaran kami, bahkan mengawasi diri kami sendiri. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan wahyukan dan ilhamkan melalui kitab suci adalah untuk mengarahkan kami semakin menuju kepada kebenaran dan keselamatan yang kekal. Karena kami percaya bahwa iman yang sejati adalah iman yang timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Biarlah kami semakin diberkati, semakin pula kami berhikmat dalam menjalankan kehidupan kami di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.